tidak pernah membayangkan hidupku akan seperti ini. Menikah dengan Bima berarti menerima paket lengkap, termasuk Rio, putranya dari pernikahan terdahulu. Saat itu Rio masih duduk di bangku SMP. Usianya sekitar 13 tahun, kurus, canggung, dan pendiam. Aku tahu betul pandangan orang terhadap ibu tiri. Ada stigma, bayangan jahat dari dongeng. Aku tidak mau itu terjadi pada kami. Aku ingin Rio melihatku sebagai seseorang yang bisa dia andalkan, bukan ancaman atau pengganti ibunya yang tak ada. Bima jarang sekali di rumah. Dia seorang pengusaha yang selalu sibuk, sering bepergian keluar kota, bahkan keluar negeri. Pekerjaannya menuntut banyak waktu dan energinya. Rumah ini terasa besar dan sunyi saat Bima tidak ada, yang berarti hampir setiap hari. Kondisi ini membuatku menyadari bahwa aku punya tanggung jawab besar pada Rio, lebih dari sekedar mengurus rumah tangga. Aku harus mengisi kekosongan yang ditinggalkan Bima. Awalnya, pendekatanku sangat hati-hati. Rio memiliki dunianya sendiri. Kamarnya adalah benteng, tempat dia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan bermain game atau membaca buku komik. Dia hanya keluar untuk makan atau ke sekolah. Dia tidak banyak bicara. Jika aku bertanya sesuatu, jawabannya singkat. Seringkali hanya ya atau tidak. Aku tidak memaksakannya. Aku tahu memaksakan diri hanya akan membuatnya semakin menjauh. Aku memilih pendekatan yang halus, menunjukkan keberadaanku tanpa mengganggu ruang pribadinya. Aku akan memastikan makanannya selalu siap, pakaiannya bersih, dan kamarnya rapi. Itu adalah hal-hal dasar yang kulakukan sebagai bagian dari keluarga ini. Aku percaya, dengan konsistensi dan kesabaran, dia akan melihat niat baikku. Aku mencoba mencari celah untuk masuk ke dunianya. Misalnya, saat aku tahu dia sedang mengerjakan PR, aku akan menawarkan diri untuk membantu. Rio, ada PR yang sulit? Mungkin Mama bisa bantu lihat? Kataku suatu sore. Dia hanya menggeleng, matanya tetap tertuju pada buku. Aku tidak menyerah. Aku hanya meletakkan secangkir teh dan beberapa biskuit di mejanya, tanpa bicara lagi. Lain waktu aku membuatkan kue kesukaannya yang pernah diceritakan Bima. Aku meletakkannya di dapur dan membiarkannya mengambil sendiri. Dia mengambilnya dan setelah itu aku mendengar suara piring diletakkan di wastafel. Itu adalah kemajuan kecil. Aku tidak mencoba untuk berharap banyak, hanya terus mencoba. Minggu-minggu berlalu. Kehadiranku yang konstan namun tidak menuntut perlahan mulai membuahkan hasil. Rio mulai sedikit membuka diri. Satu sore, dia pulang sekolah dan melihatku sedang membaca di ruang keluarga. Dia duduk di sofa seberang tidak langsung bicara. Aku membiarkannya. Setelah beberapa menit dalam diam, dia tiba-tiba bertanya, "Mama Clara, hari ini kerja apa?" Aku terkejut dengan pertanyaannya. Aku menjawabnya dengan detail, menceritakan tentang pekerjaanku sebagai desain grafis lepas. Dia mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk. Itu adalah percakapan terpanjang kami sejak aku tinggal di sini. Hatiku sedikit menghangat. Rasanya seperti sebuah pintu kecil mulai terbuka. Setelah percakapan singkat itu, Rio mulai lebih sering bertanya. Pertanyaannya masih seputar hal-hal umum seperti Mama Clara suka masakan apa, atau Mama Clara pernah pergi kemana saja. Aku menjawabnya dengan jujur dan antusias. Aku tidak pernah meremehkan pertanyaan-pertanyaan kecil ini. Aku tahu itu adalah caranya untuk mengenalku lebih jauh, untuk membangun kepercayaan. Aku juga mulai menanyakan tentang sekolahnya, teman-temannya, atau hal-hal yang dia minati. Aku selalu mendengarkan dengan penuh perhatian. Aku tidak pernah memotong pembicaraannya, tidak pernah menghakiminya, dan tidak pernah membandingkannya dengan siapapun. Aku hanya ada di sana menjadi pendengar yang baik. Itu adalah hal yang paling dia butuhkan, mengingat ayahnya terlalu sibuk untuk mendengar detail kecil dalam hidupnya. Suatu hari, kejadian yang lebih signifikan terjadi. Rio pulang sekolah dengan wajah yang sangat murung, bahkan lebih murung dari biasanya. Dia melempar tasnya ke lantai dan langsung masuk kamar tanpa menyapaku. Aku merasa khawatir. Aku menunggu sebentar, lalu mengetuk pintunya. Tidak ada jawaban. Aku masuk perlahan.
Dia berbaring di tempat tidur, membelakangiku. "Rio, ada apa?" tanyaku lembut. Dia tidak menjawab. Aku duduk di pinggir tempat tidurnya, mengusap punggungnya perlahan. Aku tidak memaksa. Aku hanya menunggu. Setelah beberapa menit, bahunya mulai bergetar. Dia mulai terisak pelan. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya terus mengusap punggungnya. Akhirnya dia berbalik dan duduk. Wajahnya merah dan sembab. Aku bertengkar dengan Daniel, katanya suaranya parau. Daniel adalah sahabatnya. Aku mendengarkan semua ceritanya. Bagaimana mereka salah paham, bagaimana Daniel mengatakan hal-hal yang menyakitkan, dan bagaimana Rio merasa dikhianati. Aku tidak mengatakan sudahlah atau kamu harus begini. Aku hanya membiarkan dia mengeluarkan semua kekesalannya. Setelah dia selesai bicara, aku hanya berkata, "Mama tahu ini pasti berat buat Rio, tapi Mama yakin kalian bisa bicara lagi baik-baik." Aku memeluknya. Dia membalas pelukanku dengan erat dan aku bisa merasakan semua beban yang dia pikul. Setelah itu, dia terlihat jauh lebih lega. Beban di hatinya seolah terangkat. Sejak hari itu, Rio benar-benar mulai terbuka padaku. Aku menjadi orang pertama yang dia cari saat ada masalah. Dia menceritakan semua hal, mulai dari detail pelajaran yang sulit di sekolah, konflik kecil dengan teman-teman sekelasnya, hingga kegelisahan tentang nilai ujian. Dia bahkan mulai berbagi cerita tentang gadis-gadis yang dia suka atau kekagumannya pada seorang guru. Aku mendengarkan setiap ceritanya dengan sabar dan penuh perhatian. Dia merasa nyaman berbagi dan aku merasa senang bisa menjadi tempatnya bercerita. Bima, ayahnya, tetap jauh. Dia hanya tahu Rio baik-baik saja, tidak pernah menanyakan detail mendalam tentang kehidupan sehari-hari anaknya. Bima percaya bahwa selama Rio tidak membuat masalah, semuanya baik-baik saja. Dia tidak menyadari seberapa besar kekosongan yang dia tinggalkan dan bagaimana aku telah mengisinya. Aku merasa bangga. Usahaku tidak sia-sia. Rio mulai melihatku bukan hanya sebagai istri ayahnya, tapi sebagai seseorang yang benar-benar bisa diandalkan. Tempat dia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa perlu berpura-pura. Kedekatan ini tumbuh secara alami, tanpa paksaan, tanpa drama. Aku mulai merasa seperti memiliki seorang anak, meskipun dia bukan darah dagingku. Ada kehangatan khusus yang aku rasakan saat dia berbagi ceritanya, atau saat aku tersenyum padanya setelah aku membantunya mengatasi masalah. Aku tidak pernah menyangka akan seakrab ini dengan anak tiri. Ini adalah ikatan yang jujur, yang dibangun dari kepercayaan dan waktu yang kami habiskan bersama. Rasanya, aku telah menemukan peran baru dalam hidup ini. Sebuah peran yang jauh lebih memuaskan dari yang kukira. Momen paling berkesan terjadi suatu pagi. Rio sedang sarapan dan aku sedang menyiapkan bekalnya. "Mama Clara," panggilnya tiba-tiba. Suaranya sedikit canggung tapi jelas. Aku menoleh, bertanya-tanya ada apa. Dia menatapku, lalu mengulanginya. "Mama Clara, bekalnya sudah siap." Dia mengatakannya dengan nada yang lebih akrab, bukan lagi panggilan formal Tante Clara seperti dulu. Itu adalah momen kecil, tapi hatiku langsung berdesir. Itu adalah pengakuan. Pengakuan bahwa dia menerima keberadaanku, bahwa aku adalah bagian tak terpisahkan dari hidupnya, sama seperti ibunya sendiri. Itu adalah sinyal bahwa semua usahaku telah sampai padanya. Aku menahan senyum lebar. Aku tahu, ikatan ini nyata. Aku mulai merasa bahwa keluarga kecil kami, meskipun tidak konvensional, mulai terbentuk dengan baik. Aku tidak pernah menyangka akan seakrab ini dengan anak tiri. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih dalam. Sebuah fondasi yang kuat telah terbentuk. Fondasi percayaan dan kasih sayang yang tulus. Aku merasa untuk pertama kalinya sejak menikah dengan Bima bahwa aku benar-benar memiliki keluarga sendiri. Dan Rio adalah bagian penting dari itu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan.
Tapi saat itu yang ku tahu adalah aku bersyukur memiliki Rio dalam hidupku. Kebersamaan kami terasa begitu alami, begitu murni, seperti ikatan ibu dan anak kandung. Waktu berjalan tanpa terasa. Rio kini sudah duduk di bangku SMA, kelas 2. Usianya menginjak 17 tahun. Dia bukan lagi anak SMP kurus yang canggung. Rio telah tumbuh menjadi seorang remaja yang sangat tampan. Postur tubuhnya menjulang tinggi, bahunya melebar, dan ada otot-otot yang mulai terbentuk di lengannya. Suaranya pun sudah sepenuhnya berat, bahkan kadang lebih dalam dari suara Bima, ayahnya. Aku sering menangkap diriku sendiri, memperhatikannya. Secara tidak sengaja ketika dia bergerak di sekitar rumah atau saat dia sedang tertawa. Dia memiliki garis rahang yang kuat dan sorot mata yang tajam. Bahkan lebih menawan dari Bima di usia mudanya dulu. Perubahan fisik ini, meskipun wajar, kadang membuatku merasa sedikit canggung. Dia bukan lagi anak kecil yang kubantu mengerjakan PR. Kedekatan kami semakin kuat, bahkan melampaui apa yang pernah kubayangkan. Rio benar-benar menjadikan aku satu-satunya orang kepercayaannya. Dia menceritakan semua hal padaku, tanpa filter, mulai dari detail pelajaran di sekolah yang membuatnya pusing, drama kecil dengan teman-temannya di kantin, hingga kegelisahan tentang nilai ujian yang akan datang. Dia juga berbagi cerita tentang gadis-gadis yang dia taksir di sekolah, siapa yang mengajaknya kencan, atau siapa yang menurutnya paling cantik. Aku mendengarkan semuanya dengan sabar dan penuh perhatian. Aku menjadi wadah bagi segala rahasia dan unek-uneknya. Bima, ayahnya, tetap sama. Sibuk. Pekerjaan selalu menjadi prioritas utamanya. Dia hanya tahu Rio baik-baik saja. Tidak pernah tahu detail mendalam tentang kehidupan anaknya. Dia percaya, selama Rio tidak membuat masalah, semuanya baik-baik saja. Dia tidak menyadari bahwa kehangatan dan dukungan emosional yang seharusnya datang dari seorang ayah, kini sepenuhnya kucurahkan pada Rio. Aku sering menemaninya belajar di ruang keluarga. Terkadang, jika dia menemukan soal yang sangat sulit atau merasa putus asa, dia akan bersandar di bahuku. Tangannya sesekali akan menyentuh lenganku atau mengusap punggungku saat dia menjelaskan sesuatu. Aku tidak merasa risih. Aku menganggapnya sebagai ekspresi kasih sayang seorang anak kepada ibunya. Itu terasa wajar. Aku adalah ibunya, ibu tirinya. Aku harus mendukungnya secara emosional dan fisik jika itu yang dia butuhkan. Aku sering memasak makanan kesukaannya, menemaninya menonton film sampai larut malam, atau sekedar mengobrol tentang apapun yang terlintas di pikirannya. Dia akan duduk sangat dekat denganku di sofa. Kadang, kakinya bersentuhan dengan kakiku. Aku tidak terlalu memikirkannya. Itu hanya kedekatan ibu dan anak. Namun, ada satu kejadian yang membuatku mulai bertanya-tanya. Rio pernah pulang dengan wajah sangat lesu, bahkan lebih dari saat dia bertengkar dengan Daniel dulu. Dia langsung mencariku. Aku menemukannya duduk di teras belakang, menatap kosong ke taman. Aku duduk di sampingnya. "Rio, ada apa?" tanyaku lembut. Dia tidak langsung menjawab. Setelah beberapa saat, dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Aku putus dengan Sandra, Ma," katanya, suaranya pecah. Sandra adalah pacar pertamanya yang sudah dia kencani beberapa bulan. Dia menangis di bahuku. Aku memeluknya erat, mengusap punggungnya. Aku merasakan sakitnya. Hatiku perih melihatnya begitu terluka. Aku menenangkannya, membiarkannya menangis sampai dia lega. Aku merasa dia benar-benar anakku, merasakan setiap sakit yang dialami. Setelah kejadian itu, Rio menjadi semakin manja padaku. Dia sering memelukku tanpa alasan, mencium pipiku saat berangkat atau pulang sekolah. Itu adalah hal yang wajar bagi seorang anak remaja yang dekat dengan ibunya. Tapi kadang, aku merasa ada sesuatu yang berbeda dalam sentuhan-sentuhan itu. Pelukannya terasa sedikit lebih erat dan lebih lama dari yang seharusnya. Ciuman di pipiku juga semakin lama, seperti ada jeda yang lebih panjang sebelum dia menarik diri. Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya perasaanku saja, mungkin aku terlalu banyak berpikir. Aku terus meyakinkan diriku bahwa itu hanyalah wujud kasih sayang seorang anak kepada ibunya.
Aku melihat bagaimana dia tumbuh dari anak SMP yang canggung menjadi remaja yang percaya diri dan sangat menarik. Banyak teman perempuannya yang datang ke rumah untuk belajar kelompok, mengerjakan tugas, atau sekedar berkumpul di rumahnya. Aku bisa melihat bagaimana mereka terang-terangan mengagumi Rio. Mereka akan tertawa genit, mencuri pandang padanya. Aku merasa bangga melihat anak yang kukasihi menjadi sosok yang disukai banyak orang. Namun di saat yang sama, ada perasaan aneh yang sulit kuartikan. Semacam kecemburuan yang tidak pantas atau mungkin kesadaran akan daya tarik Rio yang kini semakin nyata. Perasaan itu membuatku tidak nyaman. Suatu malam, Bima sedang tidak ada di rumah. Kami memutuskan untuk menonton film horor bersama. Rio berisi keras memilih filmnya yang ternyata sangat menyeramkan. Kami duduk sangat dekat di sofa ruang keluarga. Aku merasa sedikit tegang dengan adegan-adegan mengejutkan. Saat ada jump scare yang benar-benar membuatku melonjak, Rio refleks memelukku erat. Pelukannya kali ini jauh lebih kuat dari biasanya. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang berdetak cepat di dadaku dan kehangatan seluruh tubuhnya yang menempel padaku. Tangannya merangkul pinggangku dengan erat. Aku terdiam, jantungku sendiri berdebar kencang. Itu adalah pelukan yang terasa lebih dari sekedar pelukan seorang anak kepada ibunya. Ada intensitas yang berbeda. Aku bisa mencium aroma tubuhnya, perpaduan sabun dan keringat remaja yang entah kenapa terasa begitu dekat dan membingungkan. Aku mencoba menepis pikiran itu. Ini tidak benar. Aku adalah ibu tirinya. Tidak boleh ada perasaan seperti itu. Setelah insiden di ruang keluarga itu, aku mulai lebih waspada. Aku mulai menyadari bahwa Rio mencari kesempatan untuk bersentuhan. Saat dia membantuku membawa piring ke dapur, tangannya akan sengaja menyentuh tanganku lebih lama. Saat dia lewat di belakangku di lorong sempit, dia akan merangkul pinggangku sejenak. Aku akan kaget, tapi dia akan tersenyum polos dan berkata, "Maaf mah, tidak sengaja." Aku mencoba menghindarinya secara halus. Aku akan bergerak sedikit menjauh saat dia terlalu dekat atau mengalihkan perhatiannya ke topik lain. Tapi dia selalu menemukan cara untuk mendekat lagi. Tatapan matanya juga berubah. Dulu matanya polos, seperti anak-anak. Kini ada sesuatu di matanya yang dulu tidak ada. Sesuatu yang dalam, yang membuatku merasa tidak nyaman sekaligus aneh. Itu bukan tatapan anak laki-laki kepada ibunya. Itu adalah tatapan yang membuatku merasa diperhatikan sebagai seorang wanita. Tatapan yang mengunciku, seolah dia ingin menyampaikan sesuatu tanpa kata-kata. Aku mencoba menepis pikiran ini, menganggapnya hanya karena dia sudah beranjak dewasa. Suatu sore, aku sedang duduk di sofa ruang keluarga, membaca buku. Rio masuk dan duduk di sampingku. Dia tidak langsung bicara, dia hanya menatapku. Aku merasa tatapannya menembus diriku, membuatku gelisah. Aku mencoba fokus pada buku, tapi tidak bisa. Kata-kata di halaman terasa kabur. "Mama Clara?" Panggilnya pelan, suaranya sedikit serak. "Ya Rio," jawabku, mencoba terdengar santai meskipun jantungku berdebar tak karuan. "Mama cantik," katanya. Suaranya rendah, penuh. Aku terdiam. Jantungku berdebar kencang, lebih cepat dari biasanya. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya tersenyum canggung, mencoba menyembunyikan kegugupanku. Dia tidak memalingkan pandangan. Dia terus menatapku, seolah mencoba membaca pikiranku. Aku merasa seperti terperangkap. Udara di antara kami terasa berat. Malam harinya, saat kami menonton TV, Rio duduk lebih dekat lagi dari biasanya. Kakinya menyentuh kakiku. Aku mencoba menggeser sedikit, berharap dia akan mengerti isyaratku. Tapi dia malah menggeser lagi, memastikan sentuhan itu tetap ada. Kemudian, tangannya perlahan meraih tanganku yang ada di sofa, di antara kami. Dia menggenggamnya. Aku terkejut, tubuhku seketika membeku. Aku ingin menarik tanganku, berteriak, menghentikan ini. Tapi tidak ada yang keluar. Tubuhku seperti membeku, tidak bisa bergerak. Genggamannya lembut, tapi ada kekuatan di baliknya. Sebuah pesan yang tidak terucap. Aku menatapnya. Dia tidak melihat ke arahku. Matanya tetap fokus pada layar TV, seolah tidak ada yang terjadi. Seolah tanganku yang digenggamnya adalah hal paling wajar di dunia. Tapi genggaman tangannya tidak lepas. Dia mengelus punggung tanganku dengan ibu jarinya. Aku merasa panas dingin. Ini tidak benar. Ini tidak bisa dibiarkan. Tapi aku tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Aku takut merusak hubungan kami. Aku takut menghancurkan kepercayaannya. Aku takut menghadapi kenyataan yang mulai terasa jelas. Sebuah kenyataan yang salah. Namun entah mengapa juga memegangku. Rio kini benar-benar sudah dewasa. Usianya sudah 17 tahun. Dia bukan lagi anak laki-laki yang kujemput dari sekolah dengan seragam kebesaran.
Rio sudah menjadi seorang pria muda. Tubuhnya tinggi dan atletis, dengan bahu yang bidang dan otot yang mulai terbentuk sempurna. Wajahnya yang dulu polos kini memiliki ketampanan yang mencolok, bahkan lebih menarik daripada Bima, ayahnya saat seusia Rio. Banyak gadis di sekolahnya yang terang-terangan menunjukkan ketertarikan padanya. Rio sering bercerita tentang teman-teman perempuannya yang mencoba mendekat, tapi dia selalu bilang, "Tidak ada yang sepertiku. Aku menganggap itu hanya candaan." Aku tersenyum tipis mendengarnya. Tapi kadang, candaan itu terasa seperti sebuah pernyataan, sebuah pengakuan yang membuatku gelisah. Bima, suamiku, makin jarang di rumah. Jadwalnya kian padat. Perjalanan bisnisnya semakin sering dan durasinya lebih lama. Ada kalanya dia pergi seminggu penuh, atau bahkan lebih. Aku dan Rio hampir setiap hari hanya berdua di rumah. Kami sudah terbiasa dengan rutinitas itu. Setelah aku pulang kerja, kami akan makan malam bersama di meja makan, lalu pindah ke ruang keluarga untuk menonton TV atau sekedar mengobrol tentang hari kami. Rio selalu menungguku pulang, atau menemaniku saat aku sedang sibuk di dapur. Sesekali menantuku menyiapkan makanan. Suasana rumah terasa hangat hanya dengan keberadaan kami berdua. Ini adalah kebiasaan yang nyaman, sebuah rutinitas yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Malam itu seperti biasa, kami menonton TV di ruang keluarga. Film yang kami tonton cukup panjang dan punya alur lambat. Aku merasa sangat lelah setelah seharian bekerja. Pikiranku terasa penat, namun aku tetap menikmati kebersamaan itu. Rio duduk di sampingku di sofa panjang, sedikit lebih dekat dari biasanya, tapi tidak sampai menempel. Sesekali kami akan tertawa bersama saat ada adegan lucu atau bertukar komentar tentang alur cerita. Aku merasa nyaman, rileks. Suasana rumah terasa hangat jauh dari hiruk-pikuk di luar. Aku benar-benar menikmati momen-momen tenang ini bersamanya. Itu adalah pelipur lara dari kesibukan harianku. Aku tidak tahu kapan tepatnya aku tertidur. Mungkin saat film sudah mencapai bagian tengah, atau mungkin saat musik latar menjadi lebih lembut. Rasa kantuk yang begitu berat menyerangku. Sofa empuk itu terasa begitu nyaman dan kehangatan di sekitarku membuatku merasa sangat damai. Aku menyerah. Kesadaranku perlahan menghilang. Aku terbangun saat cahaya matahari sudah masuk dari jendela ruang keluarga. Sinar pagi yang terang itu membuatku mengerjapkan mata, mencoba menyesuaikan diri dengan cahaya setelah tidur yang dalam. Aku merasa sedikit bingung, mencoba mengorientasikan diri. Rio sudah tidak ada di sampingku. Dia pasti sudah bangun dan bersiap ke sekolah, pikirku. Aku mencoba bangkit dari sofa. Saat itulah aku menyadari sesuatu yang aneh. Aku merasakan ada yang tidak beres dengan pakaianku. Kemeja longgar yang kukenakan, yang seharusnya kancingnya terpasang rapi, kini terasa sedikit melorot di bahu. Salah satu kancing teratasnya terbuka. Rok panjangku juga terasa sedikit rangkat, tidak pada posisi semula. Jantungku langsung berdebar kencang. Sebuah alarm kecil berbunyi di kepalaku. Perasaan tidak nyaman dan aneh mulai menjalar. Aku langsung memeriksa diriku sendiri. Aku meraba kemejaku, memastikan kancingnya terpasang. Aku menarik rokok ke bawah. Tidak ada yang terasa sakit. Tidak ada tanda-tanda fisik yang mencurigakan. Tapi, perasaan aneh itu terus menghantuiku. Ada sesuatu yang mengganjal di dalam diriku. Aku mencoba mengingat apa yang terjadi semalam. Hanya menonton TV, lalu aku tertidur. Apakah Rio yang membetulkan posisiku saat aku tidur dan tanpa sengaja membuat pakaianku seperti ini? Atau apakah aku sendiri yang bergerak banyak dalam tidurku? Aku mencoba menenangkan diri, mencari penjelasan logis untuk apa yang kurasakan. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa itu hanyalah efek dari tidur yang terlalu nyenyak atau gerakan tubuh yang tak sadar. Namun, pikiran itu tidak bisa sepenuhnya menghilangkan kecemasan yang muncul. Aku merasa ada sesuatu yang tidak terekam dalam ingatanku. Sesuatu yang samar, yang terjadi saat aku tidak sadar. Sebuah bayangan, atau mungkin hanya imajinasiku saja. Aku mencoba mengabaikannya, menepisnya jauh-jauh. Aku tidak ingin memikirkannya. Aku tidak ingin merusak kedekatan yang sudah terjalin baik antara aku dan Rio dengan pikiran-pikiran tidak masuk akal ini. Aku tidak ingin Rio merasa tidak nyaman atau canggung. Jadi, aku memutuskan untuk diam. Pura-pura tidak ada yang terjadi.
Itu adalah pilihan terbaik yang bisa kupikirkan saat itu. Aku akan bertindak seolah semuanya normal. Aku segera merapikan pakaianku dengan teliti, memastikan semuanya kembali ke tempatnya. Lalu aku pergi ke kamar mandi. Aku menatap diriku di cermin. Wajahku terlihat pucat, meskipun aku mencoba menyendi. Perasaan campur aduk antara bingung, takut, dan sedikit rasa bersalah muncul. Bersalah karena apa? Aku tidak tahu. Aku hanya merasa ada sesuatu yang telah berubah. Sesuatu yang tidak bisa kuabaikan lagi, meskipun aku berusaha keras. Kecurigaan itu, sekecil apapun, sudah tertanam. Sepanjang hari itu di tempat kerja, pikiranku terus kembali pada kejadian semalam. Setiap kali aku mencoba fokus pada pekerjaanku, bayangan kemeja yang melorot, atau rok yang terangkat muncul di benakku. Aku merasa gelisah. Apakah Rio menyadarinya? Apakah dia yang melakukannya? Jika ya, bagaimana aku harus menghadapinya? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di kepalaku. Tanpa jawaban, aku merasa terperangkap dalam pikiranku sendiri. Ketika Rio pulang sekolah sore itu, aku menyambutnya seperti biasa. Aku bertanya tentang harinya, tentang sekolahnya. Dia terlihat biasa saja. Tidak ada yang aneh dalam ekspresinya. Dia tersenyum, menceritakan detail tentang pelajaran dan teman-temannya. Aku mencoba untuk tidak terlalu memperhatikannya. Tidak menunjukkan bahwa aku menyimpan pertanyaan besar di hatiku. Aku pura-pura semuanya baik-baik saja. Sama seperti yang selalu terjadi di antara kami. Ini adalah ujian pertamaku untuk tetap bersikap normal. Namun, di balik sikap tenangnya, aku mulai merasakan perubahannya. Sentuhan Rio menjadi lebih sering dan lebih lama dari biasanya. Saat dia membantuku membawa piring kotor ke dapur setelah makan malam, tangannya akan sengaja menyentuh tanganku lebih dari yang seharusnya. Dan sentuhan itu bertahan sesaat. Itu bukan sentuhan tak sengaja. Itu disengaja. Aku bisa merasakannya. Saat dia memelukku sebelum berangkat sekolah pagi itu, pelukannya terasa lebih erat dan tahan lebih lama. Rasanya seperti ada penegasan dalam setiap sentuhannya. Sebuah pesan tak terucap yang hanya kami berdua pahami. Aku akan bergerak sedikit menjauh secara halus, menggeser posisiku, atau mengalihkan pembicaraan ke topik lain yang tidak personal. Aku mencoba menciptakan jarak fisik dan emosional. Tapi dia selalu menemukan cara untuk mendekat lagi. Seolah dia sengaja mencari kontak fisik, mengabaikan setiap isyaratku. Tatapan matanya juga berubah. Dulu, matanya polos, penuh rasa ingin tahu seperti anak-anak. Kini ada sesuatu yang intens, yang dalam, yang membuatku merasa tidak nyaman sekaligus aneh. Itu bukan lagi tatapan anak laki-laki kepada ibunya. Itu adalah tatapan yang membuatku merasa diperhatikan sebagai seorang wanita. Tatapan yang mengunciku, seolah dia ingin menyampaikan sesuatu tanpa kata-kata. Mengundang. Aku mencoba menepis pikiran ini, meyakinkan diriku bahwa dia hanya beranjak dewasa dan aku yang terlalu sensitif. Aku mencoba menyangkal apa yang sudah jelas. Suatu sore, aku sedang duduk di sofa ruang keluarga, membaca buku. Seperti rutinitas kami yang sudah sangat akrab. Rio masuk dan duduk di sampingku. Jarak di antara kami semakin menipis. Dia tidak langsung bicara, dia hanya menatapku. Aku merasa tatapannya menembus diriku, membuatku gelisah, membuat bulu kuduku berdiri. Aku mencoba fokus pada buku, tapi tidak bisa. Kata-kata di halaman terasa kabur, tidak ada artinya. Jantungku mulai berdebar kencang. Aku sudah bisa merasakan arah pembicaraan atau gerak-geriknya akan menuju kemana. Mama Clara, panggilnya pelan, suaranya sedikit serak. Seperti ada sesuatu yang berat yang ingin dia sampaikan. Sesuatu yang membebani pikirannya. Ya Rio, jawabku. Mencoba terdengar santai, meskipun jantungku berdebar tak karuan. Aku menoleh sedikit, menghindari kontak mata langsung. Aku takut jika aku menatap matanya, aku akan menyerah.
"Mama cantik," katanya. Suaranya rendah, penuh. Ada nada yang lebih dalam dari sekedar pujian anak laki-laki. Itu adalah pujian seorang pria. Sebuah pernyataan yang disengaja. Aku terdiam. Jantungku berdebar kencang, lebih cepat dari biasanya. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Mulutku terasa kering, aku hanya tersenyum canggung, mencoba menyembunyikan kegugupanku, mencoba bersikap seolah pujian itu hanya pujian biasa. Dia tidak memalingkan pandangan, dia terus menatapku, seolah mencoba membaca pikiranku, menembus pertahananku. Aku merasa seperti terperangkap, seperti seekor mangsa yang sedang diawasi. Udara di antara kami terasa berat, dipenuhi ketegangan yang tak terucap. Sebuah ketegangan yang hanya kami berdua rasakan. Malam harinya, saat kami menonton TV, Rio duduk lebih dekat lagi dari biasanya. Kakinya menyentuh kakiku. Aku mencoba menggeser sedikit, berharap dia akan mengerti isyaratku, berharap dia akan menjaga jarak. Tapi dia malah menggeser lagi, memastikan sentuhan itu tetap ada, bahkan menjadi lebih mantap, lebih tegas. Kemudian, tangannya perlahan meraih tanganku yang ada di sofa di antara kami. Dia menggenggamnya. Aku terkejut. Tubuhku seketika membeku. Aku ingin menarik tanganku, berteriak, menghentikan ini. Aku ingin mengatakan padanya bahwa ini salah, bahwa kami tidak bisa melakukan ini. Tapi tidak ada yang keluar dari mulutku. Tubuhku seperti lumpuh, tidak bisa bergerak. Genggamannya lembut, tapi ada kekuatan di baliknya. Sebuah pesan yang tidak terucap, sebuah tekad yang jelas. Aku menatapnya. Dia tidak melihat ke arahku. Matanya tetap fokus pada layar TV, seolah tidak ada yang terjadi. Seolah tanganku yang digenggamnya adalah hal yang paling wajar di dunia. Tapi genggaman tangannya tidak lepas. Dia mengelus punggung tanganku dengan ibu jarinya. Gerakannya lambat, membuatku merinding. Aku merasa panas dingin. Ini tidak benar. Ini tidak bisa dibiarkan terus seperti ini. Batasan sudah terkikis. Tapi aku tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Aku takut merusak hubungan kami yang sudah terbangun begitu lama. Aku takut menghancurkan kepercayaannya. Aku takut menghadapi kenyataan yang mulai terasa jelas. Sebuah kenyataan yang salah. Namun entah bagaimana juga memegangku, menarikku ke dalamnya. Aku terjebak. Hari berikutnya, aku mencoba bersikap seolah tidak ada yang terjadi. Aku bertekad untuk mempertahankan normalitas di rumah ini. Saat sarapan, aku menyapa Rio seperti biasa, menanyakan tentang jadwal sekolahnya, dan memastikan bekalnya sudah siap. Rio terlihat biasa saja, tidak ada yang aneh dalam ekspresinya. Dia tersenyum, menjawab pertanyaanku dengan santai, seolah malam sebelumnya tidak pernah terjadi apa-apa. Atau mungkin dia memang tidak sadar sepenuhnya. Aku mengamati setiap gerakannya, setiap tatapan matanya, mencari petunjuk. Tapi tidak ada. Dia tampak seperti Rio yang kukena. Aku tahu, aku harus terus berpura-pura demi menjaga kedamaian, demi menjaga apapun yang tersisa dari hubungan ibu anak kami. Sepanjang hari itu, di tempat kerja, pikiranku terus berputar. Kejadian di ruang keluarga terus menghantuiku. Pakaian yang melorot, perasaan aneh saat terbangun. Apakah itu hanya imajinasiku? Apakah aku terlalu lelah? Atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Aku mencoba mengalihkan perhatian, fokus pada pekerjaan di layar komputerku. Tapi bayangan itu, kecurigaan itu, terus membayangi. Aku merasa gelisah. Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di kepalaku tanpa jawaban. Aku merasa terperangkap dalam pikiranku sendiri. Tidak bisa berbagi beban ini dengan siapapun. Ketika Rio pulang sekolah sore itu, aku menyambutnya di ruang tengah. Dia meletakkan tasnya, melepas sepatunya, dan langsung menghampiriku. "Mama Clara, ada makanan apa hari ini?" tanyanya sambil tersenyum. Senyumnya tampak tulus. Aku membalas senyumnya, mencoba meyakinkan diriku bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, di balik sikap tenangnya, aku mulai merasakan perubahannya. Malam harinya, suasana kemarin malam terulang kembali. Saat kami menonton TV, Rio duduk lebih dekat lagi dari biasanya. Kakinya menyentuh kakiku. Aku mencoba menggeser sedikit,
Berharap dia akan mengerti isyaratku. Berharap dia akan menjaga jarak. Tapi dia malah menggeser lagi, memastikan sentuhan itu tetap ada, bahkan menjadi lebih mantap, lebih tegas. Kemudian tangannya perlahan meraih tanganku yang ada di sofa di antara kami. Dia menggenggamnya. Aku terkejut, tubuhku seketika membeku. Aku ingin menarik tanganku, berteriak, menghentikan ini. Aku ingin mengatakan padanya bahwa ini salah, bahwa kami tidak bisa melakukan ini. Tapi tidak ada yang keluar dari mulutku. Tubuhku seperti lumpuh, tidak bisa bergerak. Genggamannya lembut, tapi ada kekuatan di baliknya. Sebuah pesan yang tidak terucap, sebuah tekad yang jelas. Aku menatapnya. Dia tidak melihat ke arahku. Matanya tetap fokus pada layar TV, seolah tidak ada yang terjadi. Seolah tanganku yang digenggamnya adalah hal yang paling wajar di dunia. Tapi genggaman tangannya tidak lepas. Dia mengelus punggung tanganku dengan ibu jarinya. Gerakannya lambat, membuatku merinding. Aku merasa panas dingin. Ini tidak benar. Ini tidak bisa dibiarkan terus seperti ini. Batasan sudah terkikis. Tapi aku tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Aku takut merusak hubungan kami yang sudah terbangun begitu lama. Aku takut menghancurkan kepercayaannya. Aku takut menghadapi kenyataan yang mulai terasa jelas. Sebuah kenyataan yang salah, namun entah mengapa juga memegangku, menarikku ke dalamnya. Aku terjebak. Malam itu, setelah film selesai, aku mencoba berdiri. Rio menahanku, menarik tanganku. Dia tidak melepaskan genggamannya. "Mama, jangan pergi dulu," bisiknya. Suaranya rendah, dekat. Aku menatapnya. Mata kami bertemu. Ada sesuatu di matanya yang membuatku tidak bisa bergerak. Sebuah kerinduan, sebuah keinginan yang tidak bisa disembunyikan. Aku merasa takut, sangat takut. Tapi di saat yang sama, ada rasa penasaran yang aneh. Sebuah daya tarik yang gelap. Aku tahu, ini salah, sangat salah. Tapi kelemahan fisikku saat itu dan kebingungan mentalku membuatku tidak bisa melawan. Kejadian itu berlanjut. Aku tidak tahu bagaimana atau mengapa aku membiarkannya, tapi aku tidak dapat menahannya lagi. Aku terbangun di ruang keluarga, bukan lagi dengan pakaian yang melorot, tetapi dengan kenyataan yang jauh lebih jelas dan mengerikan. Rio ada di sana, di sampingku, masih sangat dekat. Aku terkesiap, tubuhku menegang, gerakanku mungkin membuatnya kaget. Dia membuka mata, melihatku, dan dia pun terkesiap, terkejut. Ada rasa malu yang terpancar jelas di wajahnya, bercampur dengan ketakutan. "Rio," desisku, suaraku nyaris tak terdengar. Aku panik, pikiranku kalut. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kukatakan? Ini tidak bisa terjadi. Ini adalah mimpi buruk. Dia segera menarik diri, wajahnya memerah padam. Maaf Mama," katanya, suaranya bergetar. Dia terlihat sangat menyesal, seperti anak kecil yang tertangkap basah melakukan kenakalan. Melihat kepanikannya, melihat rasa bersalah yang begitu besar di matanya, entah mengapa membuatku merasa ingin menenangkannya, atau mungkin aku hanya ingin menenangkan diriku sendiri. Aku mengambil napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan diri. "Tidak apa-apa Rio," kataku, mencoba membuat suaraku terdengar setenang mungkin, meskipun jantungku masih berdetak tak karuan. Aku bahkan mengulurkan tangan dan menyentuh lengannya, seolah meyakinkannya. Sejak saat itu, batas antara kami benar-benar runtuh. Kata-kata tidak apa-apa dari mulutku mungkin dia artikan sebagai izin, sebagai tanda bahwa dia tidak akan dihukum. Atau mungkin itu hanya ketidakberdayaanku yang dia manfaatkan. Hubungan terlarang itu pun dimulai, bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Setelah malam itu, ketika kata tidak apa-apa meluncur begitu saja dari bibirku, semuanya berubah. Batas antara kami benar-benar runtuh. Kata-kata itu yang seharusnya menjadi penenang justru menjadi gerbang. Rio entah mengartikannya sebagai izin atau hanya memanfaatkan kelemahan sesaatku semakin berani. Dan aku tidak bisa menolaknya. Hubungan terlarang itu pun dimulai. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali.
Setiap kali Bima pergi dinas, setiap kali kami berdua di rumah setelah larut malam, Rio akan mencari kesempatan. Dan setiap kali aku tidak bisa menolaknya. Entah itu karena kelemahan fisik, ketakutan, atau mungkin entah, aku tidak tahu lagi apa yang mendorongku untuk membiarkan ini terjadi. Ada campuran emosi yang membingungkan, rasa bersalah yang menggerogoti, ketakutan akan terbongkarnya rahasia ini, tapi juga ada daya tarik gelap yang sulit kuakui bahkan pada diriku sendiri. Aku mulai membenci diriku karena tidak bisa menghentikannya, namun juga merasa terikat dalam jaringan rahasia ini yang semakin erat. Ini adalah kenyataan baruku, sebuah rahasia yang melilit hidupku siang dan malam. Setiap hari adalah permainan pura-pura yang sempurna. Kami berdua adalah aktor ulung dalam sandiwara ini. Di depan Bima, di depan teman-teman, di depan siapapun, kami bersikap normal. Rio tetap menjadi anak tiri yang perhatian dan penyayang. Dia akan bertanya tentang hariku, membantuku di dapur, atau sekedar duduk bersamaku menonton TV seperti tidak ada yang pernah terjadi di antara kami. Aku tetap menjadi ibu tiri yang mengurus rumah tangga, menyiapkan kebutuhannya, dan mendampinginya. Di mata orang lain, kami adalah keluarga yang perfect, harmonis tanpa celah. Senyumku akan terlihat tulus, tawaku akan terdengar lepas. Hanya saja ada sebuah dunia lain yang hanya kami berdua tahu. Sebuah dunia rahasia yang tersembunyi di balik dinding rumah ini, di balik senyum-senyum normal yang kami tampilkan. Rahasia itu tumbuh subur dalam keheningan dan ketiadaan Bima. Semakin dalam dan semakin nyata. Beban rahasia ini semakin berat di pundakku. Ada kalanya aku merasa sangat bersalah dihantui oleh bayangan Bima. Aku akan memandang foto pernikahan kami yang tergantung di ruang tamu dan rasa jijik pada diriku sendiri akan muncul. Aku merasa seperti pengkhianat, seorang wanita yang telah merusak semua kepercayaan yang diberikan padaku. Pikiranku akan dipenuhi pertanyaan. Bagaimana jika Bima tahu? Bagaimana jika semua ini terbongkar? Hidupku akan hancur, Rio akan hancur, keluarga ini akan hancur. Ketakutan itu mencengkramku erat, membuat perutku mual dan kepalaku pening. Aku sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin, napasku terengah-engah karena mimpi buruk tentang rahasia ini terbongkar. Tapi ada kalanya juga aku merasa anehnya nyaman dalam kebingungan ini. Ada momen-momen singkat dan memalukan untuk kuakui, di mana aku merasakan semacam kelegaan dalam hubungan terlarang ini. Mungkin karena Rio adalah satu-satunya orang yang benar-benar melihat dan memahami sisi gelapku, sisi yang tidak bisa kubagi dengan siapapun, bahkan Bima. Rio sendiri, setelah setiap kejadian, akan terlihat sedikit canggung di pagi hari. Dia akan menghindari kontak mata langsung atau berbicara lebih pelan dari biasanya. Tapi kemudian dia akan kembali normal seolah tidak terjadi apa-apa, seolah itu adalah bagian dari rahasia yang kami simpan bersama. Dia tidak pernah membicarakannya, kami tidak pernah membicarakannya. Semua terjadi dalam diam, dalam tatapan mata yang penuh arti, dalam sentuhan yang melampaui batas, dalam pemahaman tersirat yang mengerikan, sebuah ikatan yang tidak bisa diucapkan namun nyata adanya. Setiap hari adalah permainan pura-pura, setiap malam adalah potensi bahaya. Aku merasa hidup di ambang kehancuran, namun tidak bisa melarikan diri. Aku seperti terperangkap dalam jaring laba-laba yang Rio buat, jaring yang semakin kuat setiap kali aku mencoba meronta. Aku membenci diriku karena kelemahan ini, karena tidak bisa menolak anak diriku sendiri. Namun di sisi lain ada daya tarik aneh yang sulit kuakui. Mungkin itu karena Rio adalah satu-satunya orang yang benar-benar memberikan perhatian penuh padaku, yang menatapku dengan mata yang penuh hasrat, bukan sekadar sebagai istri atau ibu. Dia melihatku sebagai seorang wanita, sebagai Clara, bukan hanya peranku dalam keluarga ini. Itu adalah pemikiran yang mengerikan, tapi aku tidak bisa menghilangkannya dari benakku. Aku terjebak. Hubungan kami yang semakin dalam dan berbahaya berlanjut tanpa celah. Bima, meskipun jarang di rumah, terkadang pulang lebih awal dari yang kuduga. Ini adalah saat-saat paling menegangkan bagiku. Aku harus cepat-cepat menghapus semua jejak, setiap tanda. Rio dan aku harus segera kembali ke peran kami, menjadi ibu tiri dan anak tiri yang sempurna. Ada satu kejadian yang membuat jantungku nyaris copot. Suatu sore, setelah salah satu momen rahasia kami, Bima tiba-tiba menelpon dan bilang dia sudah di depan gerbang. Dia pulang 1 hari lebih cepat.
Aku panik. Rio yang masih di kamarku langsung meloncat dengan cepat merapikan pakaiannya dan berlari ke kamarnya sendiri. Aku membersihkan diri secepat kilat, merapikan bantal di sofa dan berusaha mengatur napas. Ketika Bima masuk, aku menyambutnya dengan senyum palsu. Dia tidak curiga, tapi sejak itu ketakutanku makin besar. Rio sendiri semakin berani, meskipun dia tetap menjaga kerahasiaan. Dia tidak pernah terang-terangan menunjukkan apapun saat Bima ada. Tapi dia akan mencari sentuhan-sentuhan kecil, tatapan-tatapan yang hanya kami berdua pahami. Misalnya, saat Bima ada di meja makan, Rio akan menendang kakiku pelan di bawah meja, atau menyentuh tanganku sekejap saat dia mengambil piring. Itu adalah hal-hal kecil yang tidak akan diperhatikan siapapun, tapi bagiku itu adalah pengingat konstan akan rahasia kami. Dia seolah ingin menguji sejauh mana aku akan mengizinkannya. Dan aku selalu membiarkannya. Suatu malam, Bima sedang dalam perjalanan bisnis yang sangat panjang. Dia bilang akan pergi selama 2 minggu penuh. Ini berarti 2 minggu aku dan Rio hanya berdua di rumah. Rasa takut bercampur dengan antisipasi yang aneh menghantuiku. Aku berusaha menyingkirkan pikiran-pikiran itu. Fokus pada pekerjaan dan kegiatan rumah tangga. Tapi pikiran itu selalu kembali. Malam itu, Rio datang ke ruang keluarga setelah aku selesai makan malam dan sedang menonton TV. Dia tidak langsung duduk di sofa. Dia berdiri di depanku, menatapku. Matanya lebih intens dari biasanya. Aku merasakan udara di ruangan itu menipis. Ketegangan yang familiar itu kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Mama Clara, katanya suaranya pelan dan dalam. Mama belum tidur? Belum Rio, masih ingin nonton, jawabku, mencoba menjaga suaraku tetap santai. Aku menghindari kontak mata. Dia tidak bergerak, dia terus menatapku. Mama tidak kesepian? Tanyanya, suaranya sedikit lebih berat. Pertanyaannya menusuk. Aku memang kesepian dengan Bima yang selalu tidak ada. Kesepian dalam rahasia yang kupikul sendiri. Kenapa Rio tanya begitu? Balasku, mencoba mengalihkan. Dia berjalan mendekat, kini berdiri tepat di depanku. Dia mencondongkan tubuhnya, tangannya menyentuh sandaran sofa di belakangku, mengurungku. Wajahnya sangat dekat dengan wajahku. Aku bisa mendengar napasnya yang hangat. Rio ada di sini, Ma, bisiknya. Mama tidak akan kesepian. Kata-katanya dan posisinya membuatku lumpuh. Aku tidak bisa bergerak. Aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku seharusnya menolaknya. Aku seharusnya berteriak. Tapi aku tidak bisa. Ada sesuatu yang menahanku. Mungkin itu adalah kelelahan dari semua sandiwara ini. Atau mungkin... entahlah. Aku tidak tahu lagi. Aku menatap matanya. Di sana, aku melihat campuran hasrat yang membara, penyesalan, dan juga semacam ketergantungan. Aku tidak mengelak. Aku tidak lagi bisa melawan. Atau mungkin aku tidak ingin melawan lagi. Momen itu seperti melayang dalam waktu. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri yang menggila di telingaku. Aku bisa merasakan napas Rio di wajahku. Wajahnya semakin mendekat. Matanya yang gelap memancarkan hasrat yang membara. Hasrat yang sama dengan yang kurasakan pada diriku sendiri, namun jauh lebih kuat dan berani. Tangannya yang memegang sandaran sofa di belakangku kini bergerak, perlahan menyentuh bahuku. Aku tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Aku merasa seperti tubuhku bukan milikku lagi. Pikiranku berteriak untuk melawan, untuk melarikan diri. Tapi tubuhku tidak merespons. Tangannya yang menyentuh bahuku terasa panas. Bibirnya semakin mendekat. Aku memejamkan mata. Entah karena takut atau karena penyerahan diri yang putus asa. Ketika dia menjauh beberapa saat kemudian, aku membuka mata. Dia menatapku. Matanya penuh pertanyaan dan juga kepuasan yang samar. Aku tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Aku hanya berbaring di sana, memproses apa yang baru saja terjadi.
Ini bukan lagi sekedar sentuhan. Ini adalah puncak dari rahasia kami. Ini adalah pengulangan yang membuatku semakin terjerat. Hubungan terlarang itu terus berlanjut. Tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Setiap kali Bima pergi dinas, setiap kali kami berdua di rumah setelah larut malam, Rio akan mencari kesempatan. Dan setiap kali aku tidak bisa menolaknya. Ada campuran emosi yang membingungkan, rasa bersalah yang menggerogoti, ketakutan akan terbongkarnya rahasia ini, tapi juga ada daya tarik gelap yang sulit kuakui bahkan pada diriku sendiri. Aku membenci diriku karena tidak bisa menghentikannya, namun juga merasa terikat dalam jaringan rahasia ini yang semakin erat. Ini adalah kenyataan baruku, sebuah rahasia yang melilit hidupku siang dan malam. Suatu malam, Bima sedang dalam perjalanan bisnis yang sangat panjang. Dia bilang akan pergi selama 2 minggu penuh. Ini berarti 2 minggu aku dan Rio hanya berdua di rumah. Rasa takut bercampur dengan antisipasi yang aneh menghantuiku. Aku berusaha menyingkirkan pikiran-pikiran itu, fokus pada pekerjaan dan kegiatan rumah tangga. Tapi pikiran itu selalu kembali. Malam itu, Rio datang ke ruang keluarga setelah aku selesai makan malam dan sedang menonton TV. Dia tidak langsung duduk di sofa. Dia berdiri di depanku, menatapku. Matanya lebih intens dari biasanya. Aku merasakan udara di ruangan itu menipis. Ketegangan yang familiar itu kembali, lebih kuat dari sebelumnya. "Mama Clara?" katanya. Suaranya pelan dan dalam. "Mama belum tidur." "Belum, Rio. Masih ingin nonton," jawabku. Mencoba menjaga suaraku tetap santai. Aku menghindari kontak mata. Dia tidak bergerak. Kata-katanya dan posisinya membuatku lumpuh. Aku tidak bisa bergerak. Aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku seharusnya menolaknya. Aku seharusnya berteriak. Tapi aku tidak bisa. Ada sesuatu yang menahanku. Mungkin itu adalah kelelahan dari semua sandiwara ini. Atau mungkin, entahlah. Aku tidak tahu lagi. Aku menatap matanya. Di sana aku melihat campuran hasrat yang membara, penyesalan, dan juga semacam ketergantungan. Aku tidak mengelak. Aku tidak lagi bisa. Aku lelah melawan. Atau mungkin aku tidak ingin melawan lagi. Momen itu terasa seperti melayang dalam waktu. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri yang menggila di telingaku. Aku bisa merasakan nafas Rio di wajahku. Wajahnya semakin mendekat. Matanya yang gelap memancarkan hasrat yang membara. Hasrat yang sama dengan yang kurasakan pada diriku sendiri, namun jauh lebih kuat dan berani. Tangannya yang memegang sandaran sofa di belakangku kini bergerak, perlahan menyentuh bahuku. Aku tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Aku merasa seperti tubuhku bukan milikku lagi. Pikiranku berteriak untuk melawan, untuk melarikan diri. Tapi tubuhku tidak merespon. Tangannya yang menyentuh bahuku terasa panas. Bibirnya semakin mendekat. Aku memencamkan mata, entah karena takut atau karena penyerahan diri yang putus asa. Ketika dia menjauh beberapa saat kemudian, aku membuka mata. Dia menatapku, matanya penuh pertanyaan dan juga kepuasan yang samar. Aku tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Aku hanya berbaring di sana, memproses apa yang baru saja terjadi. Ini bukan lagi sekedar sentuhan. Ini adalah puncak dari rahasia kami. Ini adalah pengulangan yang membuatku semakin terjerat. Keesokan paginya, aku terbangun di kamarku sendiri. Rio sudah tidak ada. Aku menatap langit-langit, merasakan kekosongan yang aneh. Bukan karena penyesalan yang mendalam, tapi lebih pada pertanyaan, sampai kapan ini akan terus terjadi? Bisakah rahasia ini terus kami simpan? Akankah ada akhirnya? Aku merasa dingin meskipun cuaca tidak dingin. Aku bangun, berjalan ke kamar mandi, dan menatap pantulan diriku di cermin. Ada lingkaran hitam samar di bawah mataku. Bukan hanya karena kurang tidur, tapi karena beban rahasia yang semakin berat ini. Aku tahu hubungan ini sudah terlalu jauh. Ini sudah menjadi bagian dari kami. Dan tidak ada yang tahu, belum. Aku keluar dari kamar mandi, mengenakan pakaianku, dan berjalan menuju dapur untuk menyiapkan sarapan.
Rio sudah duduk di meja makan membaca koran Bima. Dia menoleh saat aku datang. Dia tersenyum padaku. Senyum itu, senyum yang dulu begitu polos, kini menyimpan 1000 rahasia. Aku membalas senyumnya, senyum yang sama kosongnya. Aku menuangkan teh ke cangkir. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki di luar. Langkah kaki yang tidak asing, langkah kaki yang seharusnya tidak ada di sini. Jantungku mencelos, pintu depan terbuka. Bima! Dia berdiri di ambang pintu, koper di tangannya. Wajahnya terlihat lelah, tapi ada senyum tipis di bibirnya. "Clara, Rio, Papa pulang!" serunya ceria. Aku terdiam. Cangkir teh di tanganku bergetar. Rio mendongak dari korannya, matanya melebar karena terkejut. Dia menatapku, tatapannya panik. Kami berdua terpaku di tempat, saling memandang. Rahasia kami, apakah akan terbongkar sekarang?